Aduh, berminyak. Selamat datang. Video kali ini spesial requestan teman-teman nih yang udah cukup lama ya waktu itu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang gue suka ngepost kan, memang entah di story Instagram atau di foto gitu, penasaran gitu, pengen tahu isi bullet journal gue, mau flip through gitu ceritanya ya kan. Jadilah kita kali ini bikin video yang agak sedikit berbeda. Gue bukan bullet ya kan, gue bukan bulat aja, gue bukan bullet journal expert ya, perlu digaris bawahi dulu. Gue juga sebenarnya hampir semuanya juga yang ngeliat kayak dari youtuber yang ngebullet journal gitu. Kalau untuk desain gitu-gitu gue sama sekali tidak kreatif ya. Awalnya gue memutuskan untuk bikin bullet journal itu sebenarnya gara-garanya waktu itu lagi ada kayak masa-masanya orang-orang banyak youtuber gitu yang bikin bullet journal ya kan. Terus gue liat kayak nontoninnya aja tuh seneng gitu. Kebetulan gue juga lagi persiapan ujian ya kan. Terus gue pikir ya udahlah, siapa tahu dengan ini hidup gue yang tadinya memang tidak terorganize ini gitu, atau dengan kata lain berantakan, bisa lebih terarah lah gitu. Jadinya ya udahlah, kita mulailah si bullet journal ini gitu. Tadinya juga memang rencana awalnya cuma dari waktu itu gue mulai kalau nggak salah bulan November sampai, kan waktu itu ujian gue rencananya April kan, jadi November sampai April doang gitu. Emang kayak bener-bener supaya isinya bullet journal gue itu adalah plan belajar gue. Tapi ternyata keterusan dan sampai sekarang, itu bulan November 2017 ya, keterusan akhirnya sampai sekarang gue masih ngebullet journal gitu. Jadi mau melihat perjalanan bullet journal saya, marilah langsung saja kita nge-flip through. Jadi langsung saja ya, ini nggak terlalu kelihatan ya tulisannya. Jadi ini bullet journalnya ya, yang apa namanya, kayaknya yang aslinya deh, pokoknya yang si orang-orang punya dah, karena dia sebenarnya oke gitu loh, ada petunjuknya gitu. Kalau misalnya simbolnya kayak gini artinya apa gitu-gitu kan, tapi gue nggak ngikutin banget. Terus habis itu dia kayak kalau mau ngikutin banget sebenarnya nih ada kayak tipsnya. Habis itu nih di buku awalnya ada indeksnya, cuma gue nggak pakai sama sekali. Terus iya, jadi karena kan awalnya memang tujuannya kan untuk persiapan ujian kan, jadi gue dari awal juga udah bikinnya nggak dari Januari waktu itu, jadi gue start di November, jadi ada kayak tanggalnya gitu. Start exam gue kapan gitu kan, bikin ini kan tulisannya ada future log, gue bikin per bulan gitu dari November sampai April. Terus habis itu ya ini tanggal-tanggal ulang tahun saja. Ya udah deh, terus gue bikin kayak timetable gitu ya, rencananya apa gitulah dari November sampai April itu. Terus start November ya kan masih rajin ya bikin sketsa gitu, lihat-lihat contek YouTube orang. Sini kayak awal-awal ada habit tracker, dari awal aja udah nggak diisi nih, cuma dibikin doang. Terus ada highlightsnya per bulan ya kan, nih waktu Nono wisudaan, ini bukan wisudaan sih, lulus. Terus nih waktu gue hangout sama ciwi-ciwi, ya udah deh. Terus gue bikin juga, pokoknya gue ngikutin tiap minggu tuh kalau bisa beda gitu konsepnya ya kan. Terus ada kayak study log, terus habis itu ada apa sih goalsnya, terus minggu depan apa, terus kayak ini per hari ini gimana. Terus ada desainnya, sebenarnya gue pengennya simple, lebih kayak hitam putih tapi tetap niat gitu kan. Nah itu kembali lagi karena gue tadinya awalnya pengen ini cuma buat sampai ujian, jadi gue kayak bikin progres per hari gue gitu, per hari apa aja yang gue catat gitu loh, buat gue recap lagi gitu sebenarnya. Terus karena waktu ini juga pas lagi bikin Hausarbeit, gue tulis di sini ya gitulah. Terus habis itu ini waktu si Fani habis ujian masih per hari. Terus habis itu ya gue juga kadang-kadang kalau misalnya iseng gambar-gambar siki. Mohon maaf, baru saya terjadi insiden. Lanjut ya, ini kayak minggu keempat, tetap per hari ada saja kegiatan yang waktu dimas kelar. Terus ya kan seperti youtuber bullet journal lainnya, ada kayak quotes-quotesnya ya kan, bulan baru. Terus gue kayak mau bikin Desember, gue suka rencana-rencana gitu bikin daily vlog, tapi kayak nope, tidak terrealisasikan. Terus ini Hausarbeit gue, mau lihat vlognya ya, ada juga. Terus ini quotes lagi, terus Desember masuk. Terus kayak highlights, mulai nggak ngeprint lagi ya kan, biasa rajin di awal.
Terus gue ganti konsep, jadi di Desember ini mau bikin kayak semacam timetable. Karena ya kelihatannya lebih bagus sih, lebih rapih gitu. Cuma kayak apa namanya, nggak terlalu banyak space buat kalau tambahan-tambahan itu kan, yang kayak next weeknya, minggu ini tuh apa, ngapain goalsnya ya kan. Tapi di sini gue bisa kayak selain timetable, terus kayak highlightnya misalnya hari ini ngapain, atau enggak ini di sini gue khususin buat video gitu. Waktu itu lagi rajin-rajinnya nge YouTube. Terus di sini pengeluaran ya kan, per hari gue tulis gitu. Terus ini bikin sketsa lagi, quotes lagi. Iya, terus nih gue bikin lagi. Sebenarnya gue suka banget sih sama format yang gini, gue suka banget. Cuma permasalahan gue adalah lama gitu bikinnya. Jadi kayak gue males lama-lama. Nah kan mau bikin 10 step Korean skincare, mau sketsa tapi males dan nggak jadi-jadi dari tahun 2017 ya saudara-saudara. Terus ini masih buat belajar ya kan, makin kesini makin kelihatan ya rangkuman belajarnya mulai nggak ada. Terus ini gue menemukan kayaknya yang ini lebih cepat dan lebih gampang dibikinnya, jadi gue balik lagi ke format yang ini karena juga banyak space gitu kan buat goalsnya. Terus kayak misalnya mau rencana minggu depannya, study log gitu-gitu. Habis itu waktu jalan-jalan ke Düsseldorf itu vlognya juga ada. Terus udah deh, makin kesini makin males ngeprint. Terus akhirnya ganti tahun, bikin future log lagi yang mana akhirnya kayaknya nggak terlalu banyak kepake ya karena kayak gue lebih ngelihat per minggunya gitu loh. Hidup gue nggak terencana segitunya, jadi nggak terlalu kepake ya. Akhirnya bulan berganti, gue nggak bikin sketsa lagi, tapi gue waktu itu kebetulan kan si Vina bikin kalender tuh. Akhirnya gue print kecil-kecil aja, gue tempel ke sini dan jadinya lucu, jadi gue pakai aja. Ya udah deh, akhirnya bikin expense tracker ya kan, tapi itu kagak ada juga nih. Masih senang sama format yang ini, gue masih bikin recap belajar. Terus akhirnya ini juga kadang ganti juga kayak gini, cuma masih intinya masih mirip gitu. Terus ya ini juga sama, sepertinya gue nyaman dengan format itu ya. Quotes lagi, ganti bulan ya kan, terus expense tracker ya sampai 20 hari. Terus ganti format, lebih gampang lagi daripada yang sebelumnya, cuma gini-gini doang itu. Terus habis itu balik lagi kayak gini kalau lagi niat. Terus ganti lagi, terus ganti Maret kosong ya. Mungkin karena mau menuju ini kayaknya deh, menuju ujian, jadi kadang-kadang udah nggak update lagi. Akhirnya terus kayak gini-gini doang, simple banget, cuma to-do list gitu aja. Terus tuh April berganti Mei ya kan. Nah nih karena waktu itu gue pulang habis ujian, jadi nggak niat bikin plan gitu. Akhirnya gue bikin 1 bulan aja langsung, jadi kayak ngapain aja di situ gitu, karena kan ya isinya ngapain sih kalau liburan gitu-gitu doang, dan kayak kebanyakan juga nggak ngapa-ngapain gitu kan, jadi ya udah gitu aja. Terus ya masuk Ramadan nih, gue bikin juga sampai lebaran tuh, sebelum ganti bulan. Terus habis itu apa nih, bulan Juni, masuk bulan Juni kayaknya gue karena masih belum mulai belajar deh kayaknya, jadi bikinnya juga ya nggak niat banget lah. Nih expense tracker juga nggak berfungsi, sulit. Ini juga gini-gini doang, ini waktu jalan-jalan ke Berlin. Terus ya jadi terus habis itu gue ganti formatnya kan, gini juga, to-do yang simple banget. Terus nih mau ngeprint foto juga belum bulan Juli. Oh, gue merencanakan mau koas di mana weekend ini. Oh, karena tadinya ini kayaknya rencananya sih mau bikin vlog sih sama Vina, karena kan Vina mau main tuh waktu itu, cuma jadinya akhirnya cuma bikin plan doang. Lalu bulan Juli ini waktu itu ke nonton MotoGP. Juli kembali ke format yang kayak gini. Terus ini rencana mau bikin video. Ini juga, ini lebih simple lagi, cuma gini doang.
Ini cukup bertahan lama sih waktu itu karena emang gampang dan gue melihatnya enak juga gitu. Agustus gue bikin per bulan untuk kayak recap besarnya, terus habis itu baru per minggu gue bikin lagi. Ini apa rencana bikin ini? Di bulan ini gue bikin timeline lagi karena emang rapi sih sebenarnya, memang tuh cuma bertahan seminggu, lagi-lagi akhirnya gue bikin gitu doang. Terus itu bikin lagi ya kan, kalau lagi niat dibikin timelinenya. Terus habis itu lagi nggak niat, kelihatan banget nih. September rencana video, habis itu ini bikin timeline lagi, bikin lagi, malas lagi, begitu. Tuh cukup bertahan lama memang karena gampang bikinnya. Bulan Oktober ini mulai sepi juga ya nih. Apa rencana per bulan nih dikit ngisinya karena emang kayak gue lebih suka kayak langsung di minggu itu gitu loh. November ini rencana per bulan. Ini gue sudah mulai masuk ke Asia November ya. Iya itu. Terus sekarang gue ganti lagi, lihat dari nemu lagi youtuber yang lain yang bikin bullet journal kayak lebih minimalis lagi gitu. Satu minggu dia tumpuk di sini semua, terus kayak to-do listnya apa, terus di sini kayak dashboard itu kayak terserah sih mau ngisi apa aja. Cuma gue waktu itu juga karena lagi rajin ya, jadi gue khususkan buat rencana mau bikin video apa. Terus ini kayak karena kosong aja nih gue kasih resep di sini. Terus kayak minggu depan ngapain sama habit tracker kan yang lagi-lagi sebenarnya gue tahu nih dari awal nggak akan berfungsi. Terus ini lagi masih sama tuh gue suka. Nah terus akhirnya gue jadikan aja per minggu satu gitu. Dan emang lebih gampang sih dan lebih enak karena emang hidup gue nggak sibuk-sibuk banget ya, jadi nggak usah banyak-banyak gitulah peritilannya gitu. Terus ya udah akhirnya nih Desember bikin lagi jadwal sebulan. Terus sekarang jadinya akhirnya gue stuck dengan format yang seperti ini, cuma hari terus to-do listnya apa. Ini waktu ada jalan-jalan ke Win Desember ini selesai, masih sisa banyak gitu. Terus sekarang gue beli mereknya lain sih, ini kayaknya keluaran Jerman ya, nggak tahu sih, lebih kecil kalau dibandingin sama yang satunya. Ini lebih gede sedikit. Dia lebih gede dikit doang, yang ini lebih langsing lah. Dan gue langsung to the point aja gitu, nggak pakai kayak future look gitu, langsung Januari. Terus kita mulai deh. Sekarang kayak gue senang sih format yang kayak gini, udah cocok banget sama gue recap 1 bulan sama kegiatan per minggu. Udah itu yang cocok di gue, itu yang akan gue pakai terus. Ya, jadi begitu saja journey bullet journal gue gitu. Jadi kalau menurut gue sendiri sih, tips untuk ngebullet journaling adalah coba-coba aja sih, kayak format mana yang cocok untuk lo, apa aja kayak yang lo butuhin yang ada di bullet journal lo gitu. Kayak gue kan kayak kelihatan awal-awalnya gue masih mau ngikutin semuanya gitu yang orang juga bikin gitu kan, tapi ternyata nggak cocok buat gue. Ya udah, jadi nggak gue pakai lagi kayak gitu. Menurut gue coba-coba gitu nggak masalah. Kalau emang kayak bener-bener suka nge-sketch kayak gitu-gitu ya boleh aja, kayak yang suka warna-warni lah atau apa gitu, silahkan aja gitu emang kalau suka. Tapi menurut gue kayak jangan lupakan esensinya esensi bikin planner, ngebullet journal. Jangan sampai kayak waktu habis cuma buat nge-sketch plannernya doang, tapi kayak ujung-ujungnya tidak ada isinya gitu, ujung-ujungnya tidak kepake kayak gitu. Menurut gue gitu aja sih tipsnya, nggak ada yang lain-lain lagi. Gue merasakan setelah gue nge-bullet journal ya lumayan sih, walaupun kadang-kadang kayak misalnya gue tulis to-do list gue di hari ini tapi dikerjainnya kapan gitu, itu sering terjadi. Tapi seenggaknya gue tahu di minggu ini tuh plan ini tuh harus tercapai lah gitu, kayak to-do listnya harus dikerjain lah gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Ya.